Baik pemirsa, seperti yang sudah kami informasikan tadi, sesuai juga dengan jadwal dan tahapan proses persidangan dari MK ataupun juga ini membahas mengenai sengketa hasil pemilu 2024, di mana kita sudah tampilkan tadi apa saja yang menjadi gugatan, apa saja yang menjadi permohonan dari pasangan 01 dan 03, diantaranya adalah meminta diskualifikasi dari pasangan 02 ini yang kemarin diumumkan memang sebagai pemenang dari Pilpres 2024, kemudian juga meminta adanya pemilihan ataupun juga pemungutan suara ulang. Nah, agak berbeda memang pasangan 01 ini meminta hanya pasangan 01 dan 03 yang mengikuti pemungutan suara ulang, tapi kemudian pasangan 03 ini juga meminta hanya pasangan 01 dan 03, tapi pasangan 01 meminta tidak adanya Gibran Rakabuming Raka, hanya Prabowo Subianto. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut lagi sudah hadir di samping saya selaku kuasa hukum dari pasangan 01 dan juga merupakan Direktur Nasional Tim Hukum Nasional Pasangan Amin, yaitu Bang Zuhad Aji Firmantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya selaku mantan Komisioner KPU sudah hadir bersama kita di studio Pak Arief Budiman. Selamat datang Pak Arief. Sorry. Maaf mengganggu bukanya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Monggo silakan. Sini ya, oke. Baik, dan juga secara daring kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari pasangan 03 Pak Sira Prayuna. Selamat malam Pak. Baik, kami juga coba menghubungi dari kuasa hukum kubu 02, ada Mbak Francine Wijoyo. Selamat malam Mbak Francine. Baik, nanti kita akan dengarkan juga, kami masih akan coba hubungi dari kuasa hukum 02 dan juga 03. Baik, nah kita akan langsung saja melanjutkan perbincangan Pak Arief. Kalau kita lihat tadi juga sempat dikatakan bahwa gugatannya masuk kali ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pemilu sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaannya? Saya nggak tahu ya, ada beberapa statement ya, termasuk dari mahkamah sendiri, cara menghitung apakah berhenti pada 3 hari itu. Karena biasanya setelah 3 hari ada gugatan tambahan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, soal gugatan itu kan bukan hanya soal kuantitatif jumlahnya, ya, tapi juga soal kualitas gugatannya. Kalau banyak tapi semuanya berkualitas ya nggak problem. Tetapi kalau misalnya jumlahnya lebih sedikit, tapi sebetulnya ya gugatan yang biasa-biasa aja lah kira-kira gitu, ya tidak bisa bandingkan sebetulnya, karena gugatan itu ada kualitasnya dan ada kuantitasnya. Oke. Baik, masing-masing berbeda kualitas dan kualitasnya. Kita bicara mengenai permohonan dari pasangan 01 juga. Sepertinya pasangan 01 Bang Zuhad yakin bisa kok akan diadakan pemilihan ataupun juga pemungutan suara ulang. Bukannya nggak mungkin hal seperti itu? Apa yang menjadi dasar keyakinannya? Menjadi sangat mungkin ya Mbak, karena ya kita bisa menjelaskan secara argumentatif. Kita terangkan juga dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum terkait gitu. Ya kami meyakini berdasarkan argumentasi yang kita buat itu kan argumentasi yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan objektif gitu. Kita di petitum tidak meminta pemenangan 01. Itu kami sebenarnya ingin menunjukkan bahwa gugatan ini tidak didasarkan pada hal-hal yang emosional gitu, itu enggak. Kita benar-benar mendasarkan permohonan ini pada hal yang sifatnya sangat objektif dan rasional. Itu kenapa kita di dalam petitum juga mencantumkan, pertama kan kita minta supaya didiskualifikasi pasangan calon 02. Tetapi di dalam alternatifnya kita sampaikan didiskualifikasi cukup di cawapres. Sebab memang yang kita soal secara hukum itu adalah cawapresnya. Karena kita yang menilai bahwa cawapres bermasalah, terutama pada saat pendaftaran. Ada yang sudah menyampaikan keberatan ke KPU, sudah bahkan sampai ada yang melakukan judicial review terhadap PKPU 23 gitu. Tetapi nyatanya setelah kita cross check respon dari KPU dan juga proses judicial review itu tidak berjalan, sepertinya kita melihat tidak berjalan dengan normal gitu. Itu yang membuat akhirnya hal itu menjadi bagian dari yang kita mohonkan di Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu alasan hukum kenapa kita meminta pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor 2 atau tanpa cawapres 02.
Baik, ada proses ataupun juga tanggapan dari KPU yang tidak berjalan dengan normal. Itu yang disebutkan oleh Bang Zuhad. Nanti mungkin bisa diberikan pandangan juga oleh Pak Arief. Ya, Tapi oke. sebelumnya saya akan kenalkan juga, ini merupakan narasumber berikutnya kuasa hukum dari pasangan 03. Ada Pak Sira Prayuna. Selamat malam Pak Sira Prayuna. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami masih membahas dengan Bang Zuhad yang ada di sini mengenai materi gugatan ataupun juga yang dimohonkan oleh para pemohon ini. Termasuk saya sampaikan tadi kepada Bang Zuhad, sepertinya pasangan 01 atau juga kuasa hukum pasangan 01 begitu yakin diskualifikasi, kemudian pemungutan suara ulang ini bisa jadi akan dilakukan. Ada kemungkinan dikabulkan. Keyakinan dari pasangan 03 sendiri bagaimana Pak Sira? Jadi dasar untuk pengajuan permohonan itu dilandasi oleh sebuah keyakinan yang besar ya, dengan sebuah fakta-fakta yang dari proses awal pemilu ini memang kami nilai mengandung persoalan yang sangat serius, yaitu di mana tingkat pelanggaran dan kecurangan pemilunya itu secara gamblang, secara vulgar terlihat di dalam proses berjalannya setiap tahap itu. Dan soal keyakinan ya kami tentu yakin, sehingga kami running terus jalan untuk mengajukan permohonan PHPU ini gitu. Baik, menyinggung mengenai pelanggaran proses pemilu yang dinilai vulgar tadi. Kita dengarkan juga pandangan baik itu kuasa hukum pasangan 02 ataupun juga Ketua KPU Pak Hashim Asyari mengatakan bahwa bukan di sini adalah tempatnya karena bukan kewenangan dari MK. Bawaslu adalah jalurnya. Bagaimana penilaiannya mengenai hal ini, Pak Sira? Ya saya kira kalau Ketua KPU ini kan normatif, cara berpikirnya normatif. Dia tidak bahwa esensi dari pemilu yang berkualitas, jujur dan adil itu kan harus diawali oleh satu proses dalam setiap tahapan itu mengikuti norma-norma yang benar ya. Lalu yang kedua di dalam pelaksanaannya itu juga harus mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip asas-asas pemilu yang langsung bebas, rahasia, jujur dan adil itu. Nah kalau misalnya ada pelanggaran ini, pelanggaran kecurangan yang ditemukan dalam setiap tahapan itu semestinya Bawaslu yang memiliki kewenangan yang diatur di dalam undang-undang itu harusnya melakukan penegakan hukum yang serius. Tapi faktanya bahwa kita tahu banyak pengaduan pelanggaran yang tidak direspon dengan cara yang proporsional. Sehingga kalau seandainya instrumen hukum di dalam penegakan hukum itu berjalan dengan baik, saya kira kita akan melihat bahwa kualitas dari pemilu kita ini tidak seperti yang saat ini kita rasakan sekarang gitu. Baik, nanti kita akan problemnya ada. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Ya, problemnya kenapa? Problemnya adalah bahwa Bawaslu sebagai penjaga pengawas dalam setiap tahapan itu tidak berjalan secara maksimal, baik itu di dalam pengawasan, pencegahan maupun penindakan. Nah, kalau ada kemudian temuan Bawaslu akhir-akhir ini dengan beberapa kualifikasi adanya pelanggaran pemilu itu kan terakhir diumumkan KPU. Tapi dari awal kita sudah coba agar mendorong bagaimana Bawaslu bisa menjalankan fungsinya secara baik sesuai dengan tugas fungsi dan prinsip-prinsip yang ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri gitu. Dan ini yang saya kira tidak berjalan gitu loh. Sehingga ketika hari kemarin kita mengajukan permohonan PHPU terkait dengan ini itu sebagai sebuah langkah upaya terakhir dari proses tahapan yang disediakan oleh konstitusi kita, toh. Seperti itu. Saya kira begitu loh.